Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi himpunan. Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa adalah 1. Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dengan mendata anggota-anggotanya. Kedua, menentukan anggota, bukan anggota, dan banyak anggota himpunan serta notasinya. Dua, 1. Pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Pengertian himpunan. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Konsep tentang himpunan pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan kebangsaan Jerman, yaitu Georg Cantor, yang hidup di antara tahun 1845 sampai 1918. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Dalam hal ini, yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut sebagai anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Untuk selanjutnya digunakan istilah anggota atau elemen. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4 yang merupakan anggotanya misalnya kerbau, kuda, sapi. Yang bukan anggota misalnya ayam, itik. Jadi, kumpulan di atas adalah himpunan karena jelas batasannya. Kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Yang merupakan anggota adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Artinya 12 itu bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 6, dan dibagi 12. Yang bukan anggota misalnya 5, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tidak bisa dibagi 5, atau 12 dibagi 5 hasilnya adalah bilangan pecahan, bukan bilangan bulat. 12 dibagi 7 juga sama, bilangan pecahan, dan seterusnya. Sehingga 5, 7, 8, 9, 10, 11 ini bukan merupakan anggota dari faktor dari 12. Jadi, kelompok di atas adalah himpunan karena jelas batasannya. Kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi
Berbadan tinggi, pengertiannya tidak jelas. Harus berapa sentimeter batasannya? Karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Contoh 1 dan 2 tadi merupakan himpunan, sebab dapat disebutkan dengan tegas benda yang merupakan anggota dan yang bukan merupakan anggota kelompok tersebut. Pada contoh 3, batasannya tidak jelas. Oleh karena itu, contoh tersebut bukan merupakan himpunan. Pada contoh 3 tadi, siswa yang tinggi. Di sini kita tidak bisa menentukan dengan jelas setinggi apa. Si A menurut orang tertentu dia tinggi, tetapi menurut orang yang lain belum tentu si A itu dikatakan tinggi. Sehingga pada contoh 3 ini bukan merupakan himpunan. Anggota himpunan dan lambangnya. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal, dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Misalkan himpunan buah-buahan di atas piring. Pada gambar di samping diberi nama B. Himpunan buah-buahan pada gambar di samping diberi nama B. Maka cara penulisan himpunannya adalah B sama dengan kurung kurawal buka pisang, apel, mangga, belimbing. Ya, kurung kurawal tutup. Nah, cara menuliskan kurung kurawal adalah seperti ini. Sini kita akan menuliskan kurung kurawal. Caranya adalah seperti ini. Ini kurung kurawal buka. Ini adalah kurung kurawal tutup. Atau boleh juga menulisnya seperti ini juga boleh. Nah, kedua contoh berikut itu merupakan cara penulisan kurung kurawal. Anggota himpunan dan lambangnya. Banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A, dapat dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A. Ya. Jadi, notasi N dalam kurung B artinya banyak anggota pada himpunan B, dan N dalam kurung C artinya banyak anggota pada himpunan C. Contoh 1. Diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9, misalkan himpunan tersebut diberi nama A, maka dapat ditulis A sama dengan kurung kurawal buka bilangan asli genap yang kurang dari 9, kurung kurawal tutup. Nomor 2, diketahui P huruf-huruf pembentuk kata siswa. Pada himpunan tersebut, kata siswa terdiri atas 5 huruf, yaitu huruf S, I, S, W, dan A. Karena terdapat anggota yang sama, yaitu S-nya di sini ada 2, dan hanya boleh ditulis 1 kali, maka himpunan P cukup kita tulis P sama dengan kurung kurawal buka S, I, W, A. S-nya cukup ditulis 1 kali.
kurung kurawal tutup. S adalah anggota P. Karena S ada di dalam himpunan P, maka ditulis S-nya yang seperti ini adalah anggota atau elemen. Jika kalian menemukan tanda atau simbol seperti ini menunjukkan keanggotaan dari suatu himpunan. Maka S adalah elemen himpunan P. I anggota P. Anggota atau elemen tadi bisa ditulis seperti ini. Kemudian W anggota P, benar karena W ada di dalam P. Maka W anggota P. U bukan anggota P, ditulis U seperti yang tanda E tadi tapi dicoret P. Nah, U ini bukan anggota P karena di sini di kata-kata siswa tadi tidak ada huruf U. Nah, banyak anggota himpunan P adalah 4 buah. SIWA. Banyak anggota himpunan P adalah 4. Cara menuliskan banyak himpunan anggota adalah N dalam kurung P karena di sini himpunannya himpunan P sama dengan 4 karena ada 4. SIWA. R sama dengan himpunan huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Maka di sini ada yang sama yaitu huruf O ada 2, kemudian huruf N ada 3. Sehingga kita menuliskannya adalah R sama dengan kurung kurawal buka K O N S A. Huruf yang sama cukup ditulis satu kali. K anggota R. K anggota himpunan R. Maka ditulis K elemen R. I bukan anggota R karena di sini tidak ada huruf I. Maka ditulis I bukan anggota atau E coret dari himpunan R. N anggota R. Ya, karena di dalam himpunan R ada N, ditulis N anggota R. Banyak anggota himpunan R adalah 5. 1 2 3 4 5. Banyaknya anggota himpunan R kita tulis N dalam kurung R sama dengan 5. Mengenal beberapa himpunan bilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal beberapa himpunan bilangan yang sering dinyatakan dalam soal-soal dalam himpunan. Contoh, nomor 1, himpunan bilangan bulat, misalnya diberi nama B. Maka B sama dengan kurung kurawal buka titik-titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, titik-titik. Titik-titik yang di sini maksudnya adalah masih ada angka yang lainnya lagi. Jadi selanjutnya berarti 1, 2, 3, 4 titik-titik artinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nomor 2, himpunan bilangan asli diberi nama A. A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan seterusnya di sini maksudnya adalah 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah namanya C, anggotanya dimulai dari 0. Himpunan bilangan cacah ganjil, yaitu anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah genap, 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor yang berbeda, atau bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5. Kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 selain dibagi 1, dibagi 4
bisa juga dibagi dengan 2, sehingga 4 bukan termasuk bilangan prima. Himpunan bilangan cacah kuadrat, ini bilangan kuadrat maksudnya. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 25 maksudnya, 36, dan seterusnya. Ini himpunan bilangan pangkat 3. 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, dan seterusnya. Himpunan bilangan komposit 4, 6, 8, 9, 10. Bilangan komposit adalah bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2 faktor, atau bilangan cacah yang bukan bilangan prima. Oke, itu tadi penjelasan mengenai himpunan. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Untuk menguji pemahaman kalian, maka diberikan soal latihan. Silakan kalian coba kerjakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian bisa berdiskusi dengan teman maupun guru kalian. Itu adalah soal latihannya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.